Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. Jadi kita ketahui bahwa pengadaan kuliah umum untuk kewirausahaan ini memang diperlakukan untuk untuk materi tatap muka yang memerlukan kompetensi khusus ya, sehingga tim pengajarnya ya mungkin nanti seharusnya ya kita melibatkan praktisi, tapi karena kemarin waktunya terlalu mepet ya, sehingga kita masih mengandalkan profesional dari dosen UPN sendiri, tim dosen kewirausahaan di UPN. Nah, materi yang dijadikan sebagai yang memang harus ada kompetensi khusus bagi pengajarnya, yaitu misalkan kemasan, ya, materi kuliah kemasan dan startup digital. Nah, ini tentu memang butuh sebetulnya ada peran praktisi ya. Kemarin memang waktunya terlalu mepet sehingga mungkin tahun depan insya Allah kita mendatangkan praktisi. Ya, karena memang apa yang menjadi pengalaman real ya, sekalipun dosen-dosen kita sebetulnya sudah banyak yang profesional juga ya, tapi biasanya kalau itu dari yang sudah sangat besar di luar sana itu bisa lebih membangkitkan ya, lebih real juga apa tantangan-tantangan yang dihadapi pada saat kita mau mulai startup ya. Jadi nanti memang mohon maaf ya, tentunya ada beberapa peserta atau mungkin banyak peserta yang kebetulan juga crash yang mengikuti mata kuliah yang lain. Jadi nanti mungkin bisa dikondisikan ya supaya tidak rugi di dua tempat ya. Kita bisa memaklumi itu, tapi memang waktu yang bersama itu memang mesti ada yang dikorbankan, demikian ya. Nah, harapan daripada kuliah umum tentunya nanti ada bagian yang tetap ada tugas tentunya yang kaitannya nanti juga dengan laporan akhir di dalam bisnis plan-nya. Jadi harapan saya, saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai, dalam kajian kuliah Recording in progress. kita bisa mengikuti dengan baik sampai selesai ya, diambil betul manfaat ilmunya dan bisa tentu lebih baik diterapkan nanti ya, betul-betul kalian semua bisa menjadi entrepreneur ya, bisa menjadi wirausaha karena sekarang memang dunianya lebih banyak. Ibu sampaikan ya kemarin waktu di UGM itu pesertanya sampai 7.000 ya, dengan kewirausahaan ya, mereka antusias sekali. Jadi harapannya di UPN jangan kalah seperti ya. Nah, mereka dengan bisnis kecil-kecil tapi akhirnya bisa menjadi besar. Itu luar biasa Ibu ikut di UGM itu ya. Begitu banyak namanya kewirausahaan sosial memang ya. Seperti itu harapan saya. Jadi Bapak Ibu terima kasih sebagai pengampu ya yang sekaligus nanti menjadi pembicara ya, bagaimana menggali mereka supaya mereka betul-betul tidak ngawang-ngawang hanya teori ya, betul-betul bisa menjadi kompeten. Kompeten itu berarti sudah menyerap ya pada diri kita jiwa wirausaha itu. Sekalipun nanti di industri atau di mana saudara bekerja itu tetap itu jiwa itu dibutuhkan ya, tidak harus betul-betul menjadi wirausaha, tapi jiwa entrepreneur itu diperlukan. Dan itu bisa membawa jenjang karir kita di tempat dunia kerja kita lebih bagus ya, karena pola pikir kita sudah pola entrepreneur. Seperti itu harapannya. Semoga kegiatan ini bisa mendatangkan manfaat yang besar pada kita semua. Ya, saya cukupkan karena memang Ibu juga ada kelas hari ini, jeda kelas Ibu ya, jeda kelas untuk membuka acara ini. Terima kasih kepada semua panitia penyelenggara, para pengampu, pembicara materi, ya, dan semua mahasiswa. Dengan ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka kuliah umum pada pagi ini. Terima kasih.
kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya pada pagi hari ini. Untuk acara yang selanjutnya, sebelumnya untuk acara selanjutnya teman-teman diharapkan untuk mengaktifkan fitur kamera terlebih dahulu ya, karena ini masih banyak yang belum mengaktifkan. Karena kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Bagaimana Kak Kevin? Apa sudah bisa untuk melakukan sesi foto bersamanya? Baik, sembari menunggu Kak Kevin, mohon teman-teman segera mengaktifkan fitur kameranya ya, agar terlihat selaras nantinya. Baik, sudah Kak Alivia. Baik, terima kasih Kak Kevin. Untuk acara yang ditunggu-tunggu nih, selanjutnya yakni pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Bapak Tri Latif Margi Suryanto selaku moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek, suara saya masuk, Al? Masuk Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, ini karena ini mahasiswanya online semua, jadi kita ketemu juga online gitu ya. Jadi kita ketemu dia daring, kuliah daring, seminar juga daring, kuliah tamu juga daring, wah, daring semua lah. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri secara cepat dan singkat. Saya Latif, biasanya disebut atau dipanggil Pak Latif gitu ya. Saya dosen di UPN, mengajar di Prodi Sistem Informasi. Karena sejak tahun ini mungkin ya, dosen Prodi gitu ya, tidak mengajar kewirausahaan di Prodi tersebut, tapi justru mahasiswanya macam-macam, kayak si Al, si Kevin ini kan juga bukan tanda kutip bukan mahasiswa saya di prodi saya gitu ya. Nah jadi menarik memang akhirnya kita ini saling berkolaborasi begitu ya antara keilmuan-keilmuan yang lain gitu. Nah teman-teman sekalian, hari ini kita
kita akan mendiskusikan sebuah tema yang menarik menurut saya ya. Ini adalah tema yang hari ini sangat kekinian sekali, di mana hampir 70-80 anak muda, mahasiswa terutama, kalau ditanya pengen punya bisnis digital begitu ya. Nah, tapi kan nggak tahu tuh ya basic untuk membangun bisnis digital itu apa sih gitu. Kita perlu apa sih untuk bisnis digital, untuk startup digital ini kita perlu apa gitu ya. Kemudian bagaimana menjalankannya, apa kiat-kiat untuk kemudian bisa sustain di situ gitu. Karena memang benar di era sekarang itu membangun sebuah produk digital itu sangat mudah gitu ya. Nah, istilahnya ya tinggal plug and play saja gitu ya, tinggal pasang, taruh, pasang, jadi gitu ya. Tapi sustainability-nya akan tidak tahu bagaimana menggerakkan bisnis ini gitu ya. Nah, kebetulan sudah gabung bersama kita semuanya, dua narasumber yang hebat, yang selain dosen, beliau ini juga seorang technopreneurship gitu ya, memiliki bisnis digitalnya begitu ya, memiliki bisnis digitalnya. Oke, saya perkenalkan dulu yang sudah hadir di layar saya. Ini ada Pak Arista Pratama Eskom Mkom. Pak Aris, bisa say hello dulu Pak Aris. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Salam Pak Aris. Nah, alhamdulillah Pak Aris sudah bergabung bersama kita. Ada satu narasumber lagi yang kita tunggu-tunggu kehadirannya ya. Beliau ini juga orang yang sibuk begitu ya. Karena beliau baru perjalanan pulang dari Pasuruan. Ini dalam rangka juga giat kewirausahaan di sana. Baik, saya perkenalkan dulu sedikit CV dari Pak Aris yang kalau saya bacakan ini bisa sampai 3 SKS ini ya. Oke, Pak Aris ini salah satu dosen muda di program studi sistem informasi. Ya, ini selain sibuk menjadi dosen, juga sibuk berwirausaha, baik online maupun offline. Startup digital beliau punya. Gerai kopi beliau punya gitu ya. Nah, sayang sekali acara kita hari ini tidak disponsori oleh kopi-kopinya beliau gitu ya. Kopi-kopi kekinian gitu. Next time. Oh, next time. Oke. Pak Aris ini juga memiliki digital startup ya, namanya Sirama. Nanti biar beliau yang memperkenalkan itu ya. Sirama ini adalah inisiasi dari Pak Aris yang kemudian menjadi cikal bakal gitu ya, cikal bakal startup e-commerce di UPN gitu. Nanti lebih jelasnya akan Pak Aris sampaikan. Saya ingin menyapa teman saya yang satunya. Narasumber kita yang hebat satunya adalah Pak Sugiarto. Pak Sugi, apakah sudah bergabung? Saya cari NIM-nya di sini tidak ada, mungkin masih perjalanan menuju rumah gitu ya. UPN adalah rumah kita, jadi perjalanan menuju rumah. Oke, tanpa banyak kata lagi, karena sambil menunggu Pak Sugi, saya persilahkan Pak Aris untuk menyajikan atau mendiskusikan nantinya satu tema yang menarik, technopreneurship. Kami serahkan sepenuhnya untuk Pak Aris, kurang lebih waktunya 45 menit. Monggo Pak Aris. Ya, terima kasih Pak Latif. Saya sapa lagi ya, biar semangat ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mencari ilmu berbisnis itu yang pertama adalah semangat gitu ya. Tanpa semangat ya nggak akan ada hasilnya gitu ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lumayan lah ya semangatnya. Nanti harapannya terus ditingkatkan gitu ya. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Sri Mulyani, MT selaku Koordinator Mata Kuliah Kewirausahaan UPN Veteran Jawa Timur, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan UPN Veteran Jawa Timur, serta teman-teman mahasiswa yang kita banggakan semuanya. Harapannya nanti
adalah pebisnis yang sukses gitu ya, dengan memiliki startupnya masing-masing. Terima kasih juga kepada panitia yang dipelopori sama Pak Latif gitu ya, atas kesempatan yang diberikan untuk di sistem informasi. Harapannya nanti kalaupun kita ketemu nanti ketika tatap muka gitu ya, bisa saling sapa gitu ya, dan koordinasi. Oke, saya langsung share ya terkait dengan materi saya. Ya paling tidak kita sharing di akhir gitu ya. Oke. Jadi membangun startup digital dari mahasiswa gitu ya. Jadi mengapa dimulai dari mahasiswa? Karena mahasiswa saya yakin itu masih fresh gitu ya. Harapan dari mahasiswa UPN ini, kita punya ide-ide startup ya yang masih fresh, yang memberikan solusi ya, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Yang ketiga adalah dari segi tenaganya ya. Dari segi tenaganya saya yakin mahasiswa itu tidak diragukan lagi ya, masih 100% gitu ya. Jadi harapannya itu. Membangun startup digital dari mahasiswa ya. Jadi kita mengapa dari mahasiswa juga karena pembangunan atau membangun startup ya, menciptakan, membuat gitu ya, startup itu perlu waktu gitu ya. Jadi ada yang kurang dari 5 tahun, atau yang sampai lebih dari 5 tahun. Jadi untuk bisa startup itu sukses butuh waktu. Nah, alangkah lebih baiknya kita mulai dari mahasiswa, yang dimana tadi yang saya sebutkan dari segi waktu, dari segi tenaga, dari segi ide gitu ya, itu masih sangat berpeluang untuk mahasiswa gitu ya. Oke, ini satu kata yang apa ya, yang lagi populer juga gitu ya, startup gitu ya. Jadi kita sering menyebut startup itu apa, startup apa, harapannya kita tahu makna dari startup itu apa gitu ya. Jadi saya tanya ke kalian, jadi jangan itu ya, nanti silakan aja nyalakan mic-nya kalau memang ada pertanyaan dari saya, untuk ya kita bisa interaktif gitu ya, kita bisa diskusi gitu ya. Jadi jangan satu arah, jadi harapannya kita bisa dua arah biar diskusi kita lebih bermanfaat gitu ya, dapat ilmunya lebih maksimal. Oke, startup gitu ya. Apa startup? Ada yang bisa menyampaikan nggak apa itu startup? Mungkin dari teman-teman. Resen dulu ya, kita aturannya resen dulu. Oke, Sahrian Naufal, silakan perkenalkan diri juga. Ya Pak. Biar saya kenal. Ya, Pak. Silakan. Perkenalkan, saya Sahrian Naufal Farizi, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Bagi saya sendiri, definisi startup ini usaha rintisan. Umumnya itu lebih dikembangkan pas era-era digital pada saat ini, menggunakan internet mostly. Contohnya mungkin seperti IGN Times atau mungkin Facebook. Kalau pada zaman dulu Facebook juga termasuk startup, dia menggunakan internet. Terus Bukalapak, Tokopedia juga termasuk startup. Itu sih Pak. Ya, jadi yang saya garis ke bawah dari penjelasannya Noval ya, panggilannya ya, Noval ya. Syahrian Pak. Kalau saya Syahrian. Oh ya, Syahrian adalah pertama adalah bisnis rintisan ya, bisnis rintisan. Yang kedua adalah terkait dengan teknologi ya. Jadi dua kata itu adalah yang terpenting. Bisnis rintisan yang dimana adalah sangat melibatkan, sangat berhubungan dengan penggunaan teknologi gitu ya. Itu yang startup gitu ya. Oke. Saya cari-cari juga waktu saya untuk pengertian startup gitu ya. Ketemunya ini malah gitu ya. Startup gitu ya.
saya kurang mengikuti, tapi paling tidak saya cari juga untuk terkait dengan reviewnya cukup menginspiratif ada beberapa YouTubers yang mengulas gitu ya, di mana sebetulnya kita banyak mendapatkan pembelajaran gitu ya dari film Korea ya, film Korea dari startup ini gitu ya. Jadi dari segi ide, dari segi kerjasama ya, kemudian dari segi semangat gitu ya, itu ada semua di itu. Jadi kalau kita menonton film gitu ya, walaupun Korea ya tidak ada larangan gitu ya, tapi paling tidak jangan kita ambil terkait dengan romantismenya saja gitu ya, kegantengan, kecantikannya saja gitu ya secara fisik, tapi juga dari segi moralnya, dari segi pesan yang bisa kita ambil yang lain gitu ya, dari segi semangat, kemudian perjuangan, kemudian kerjasama gitu ya, setia kawan dan sebagainya. Itu jadi ada semua di startup gitu ya, secara garis besar gitu ya. Nggak tahu benar atau tidak gitu ya. Tapi dari segi ulasan-ulasan yang ada di YouTube itu seperti itu gitu ya. Jadi kita harapannya bisa ya paling tidak dari segi itunya kita ada inspiratif yang bisa kita ambil. Untuk semangat, jadi ini adalah daftar orang terkaya di dunia ya, di dunia. Nggak tahu di akhirat, nggak tahu siapa gitu ya, Nabi Rasulullah gitu ya. Tapi ini daftar orang kaya terkaya di dunia. Jadi nomor 1 sampai nomor 10 gitu ya. Jadi Jeff Bezos ya, entah ini 1 sampai 3 ini kejar-kejaran gitu ya. Sangat nggak jauh-jauh dari segi nominalnya gitu ya. Jeff Bezos 177 miliar dolar Amerika Serikat gitu ya. Terbaru juga Bernard Arnault ini juga mengejar di peringkat pertama ya. Pemilik apa Bernard Arnault? Yang perempuan pasti tahu ini. Apa bisnisnya Bernard Arnault? Meskipun demikian apa? LVMS Ya, LV ya. Jadi pemilik brand LV gitu ya. Brand yang ya tergolong mahal gitu ya, barang-barang mahal gitu ya. Jadi ini adalah 10 orang terkaya di mana hampir mayoritas 70% ya 70% saya hitung kemarin itu terkait atau 7 orang ya. 7 orang itu adalah bergerak di bidang digital ya, di bidang startup dulunya. Jeff Bezos pemilik terkait dengan e-commerce ya yang sudah terkenal. Elon Musk juga sekarang terkait dengan teknologi, Tesla dan sebagainya macam ya, Bill Gates, Google terkait dengan Microsoft-nya, Mark Zuckerberg, Facebook ya. Terus kemudian Larry Ellison terkait dengan Oracle. Kemudian Larry Page sama Sergey Brin itu terkait dengan Google. Kemudian ini yang itu ya, yang non startup ada cuma 3 ya, tapi yang startup ada 7. Jadi peluangnya sangat besar. Harapannya nanti siapa tahu gitu ya, kita punya mimpi bahwa salah satu mahasiswa UPN ya ada di daftar orang terkaya di dunia. Siapa tahu, kita kan nggak tahu gitu ya. Tapi paling tidak kita terus semangat dan berjuang gitu. Ini di dunia. Di Indonesia pun juga ada gitu ya, orang-orang yang sukses di bidang startup gitu ya. Jadi jangan minder. Ternyata Indonesia juga bisa untuk menghasilkan startup yang berhasil gitu ya. Ini Ferry Unadi terkait dengan Traveloka-nya ya. Ini unicorn semua sekarang. William Tanuwijaya, kemudian Nadiem Makarim, Gojek gitu ya, Bukalapak terkait dengan Ahmad Zaki gitu ya. Jadi harapannya nanti mungkin selanjutnya nomor 5 atau nomor 6 gitu ya. Itu UPN Veteran Jawa Timur, lulusan UPN Veteran Jawa Timur ya. Jadi ini kita lihat founder ya terkait dengan startup itu pendidikannya tidak main-main gitu ya. Itu di luar negeri semua, BINUS, Harvard gitu ya, ITB gitu ya. Jadi pendidikan juga penting dalam segi untuk membangun startup ya. Nanti kita bahas gitu ya. Jadi ini sebagai semangat kita. Ternyata di Indonesia juga bisa kok menghasilkan startup yang berhasil, yang bisa dipandang di internasional gitu ya. Oke, kita bahas ya terkait dengan apa itu startup gitu ya. Startup adalah sebuah bisnis rintisan
bisnis yang baru dimulai, ya, bisnis yang masih muda usianya, ya. Jadi di mana startup adalah bisnis yang dirancang untuk berkembang cepat, gitu ya. Jadi bisnis rintisan, bisnis yang muda, yang masih muda usianya, tapi dapat berkembang cepat dan mengikuti pertumbuhan. Ya. Jadi mengikuti pertumbuhan, menyelesaikan sebuah permasalahan, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan startup. Ini yang ketiga adalah startup adalah bisnis yang dirancang untuk menghasilkan produk atau layanan baru untuk menyelesaikan masalah. Jadi startup adalah adalah bisnis itu jangan hanya berjualan, jangan hanya kita terkait dengan membeli menjual, ya, tapi harus bisa menyelesaikan sebuah masalah. Ada tujuan terkait dengan itu. Ya. Apa masalah yang akan kita angkat, apa solusi yang akan kita berikan, gitu ya. Dengan ini memaksimalkan teknologi. Ya. Jadi bisnis kita kalau kita bergerak di bidang startup adalah bisnis yang menyelesaikan masalah dengan memaksimalkan teknologi, ya, didukung dengan perencanaan yang matang, gitu ya. Jadi ada punya visi dan misi, ya. Jadi ini adalah terkait dengan pengertian startup, ada beberapa keyword, ya. Bisnis rintisan dapat berkembang dengan cepat, mengikuti pertumbuhan, ya, mengikuti pasar, gitu ya, mengikuti permintaan masyarakat, kebutuhan masyarakat, gitu ya, dan yang memaksimalkan teknologi dengan perencanaan yang matang, gitu ya. Itu adalah keyword-keywordnya dari startup. Startup dapat dimulai hanya dengan bermodalkan kemampuan, ya. Jadi kita tidak perlu modal yang besar, gitu ya. Cukup dengan kemampuan berswadaya. Jadi dan ide bisnis yang inovatif, spesifik, menarik, unik dan kreatif. Ya, jadi ide inovatif, spesifik, menarik, unik dan kreatif adalah kembali lagi ke itu bagaimana kita mencari ide-ide yang bisa menyelesaikan sebuah masalah, gitu ya, sebuah masalah. Jadi adalah bermodalkan cukup tidak ada uang di sini, kemampuan dan itu. Nanti uang pun juga akan datang, modal itu akan datang sendiri. Kalau kita sudah punya kemampuan dan ide bisnis yang inovatif, spesifik, menarik, unik dan kreatif, gitu ya. Jadi untuk mencari ide saya kemarin selalu ketika memberikan materi, lihat bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah masalah itu adalah ide yang paling baik, gitu ya. Jadi ketika aplikasi tersebut bisa menyelesaikan masalah, maka aplikasi tersebut akan digunakan, pasti, gitu ya, pasti akan digunakan dan nanti akan bisa berkembang dengan baik. Startup menentang paradigma bahwa untuk memulai bisnis harus diawali dengan modal besar dan berbentuk perusahaan, PT, CV, dan seterusnya, gitu ya. Jadi startup itu kita mulai dengan kemampuan dan ide. Jadi tidak harus ada legalitas hukumnya. Cukup itu dulu, nanti ketika berkembang baru kita bentuk, gitu ya. Baru kalau kita sudah mengumpulkan uang, modal, baru kita bentuk PT, CV, dan seterusnya, terserah, gitu ya. Tapi paling tidak modalnya hanya kemampuan. Dan kemampuan, ide itu semuanya sekali lagi, kemarin tadi yang awal adalah ada peluang di mahasiswa. Gitu ya. Jadi mahasiswa mempunyai ini, pasti saya yakin itu ya, kemampuan dan ide yang menarik, inovatif, gitu ya. Startup tetap diorientasikan pada kemampuannya untuk menghasilkan profit. Jadi startup itu tetap bisnis, ya. Jadi ketika kalian nanti akan mengikuti lomba-lomba startup itu pasti akan ditanyakan bagaimana kalian mendapatkan uang, gitu ya. Walaupun startup kalian bergerak di bidang sosial mungkin, seperti kita bisa, kemudian apalagi yang terkait dengan sosial itu ya. Pasti nanti akan ditanya ya, terkait dengan bagaimana menghasilkan profit laba. Mengapa? Karena startup juga butuh admin, di mana adminnya itu adalah kita, gitu ya, manusia, gitu ya. Di mana manusia juga butuh makan, yang butuh kebutuhan yang lain, rumah, tempat tinggal, gitu ya, pendidikan mungkin dan seterusnya, gitu ya. Jadi startup nggak akan bisa berjalan sendiri, ya. Startup itu butuh ada tim, ya, kemudian mitra-mitra, gitu ya. Jadi pasti tetap harus berorientasikan pada laba, gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa itu pasti nanti akan dicari ketika kalian mengikuti lomba, pasti akan ditanyakan bagaimana startup kalian menghasilkan laba, menghasilkan uang, gitu ya.
Itu pasti akan ditanya. Nah, sekali lagi startup erat hubungannya ya dengan penggunaan teknologi, gitu ya. Jadi Tokopedia, Gojek, Amazon, Apple, Tesla itu semuanya teknologi semua, gitu ya. Jadi ide-ide yang dikemas dengan penggunaan teknologi. Teknologi merupakan cara atau metode untuk mengolah sesuatu agar terjadi efisiensi biaya. Jadi kita bisa lihat kalau tanpa ada Gojek ya berarti kita pesan, kita harus ke restoran gitu ya untuk membeli makanan, untuk berbelanja gitu ya. Tapi kalau ada Gojek, ada Tokopedia, kita cuma tinggal klik-klik aja gitu ya. Itu sudah bisa sampai bahan-bahan atau barang-barang yang kita butuhkan gitu ya. Waktu juga kita nggak perlu harus ke tempat toko tersebut ya. Kita cukup tinggal di rumah, ada internet, kita tinggal buka aplikasinya dan tinggal klik-klik lagi gitu ya. Sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas ya. Jadi kualitas produk tetap terjaga gitu ya. Dari segi terkait dengan bagaimana teknologi itu berkualitas ya. Jadi kita menggunakan teknologi pasti produknya juga dapat menjaga kualitas produk tersebut gitu ya. Dari segi ini. Peran teknologi sangat penting ya, apalagi kita bergerak di bidang startup gitu ya. Meningkatkan efisiensi tadi, waktu, biaya, dan tenaga gitu ya. Meningkatkan produktivitas ya. Jadi kalau menggunakan teknologi ya kita bisa memesan beberapa makanan dengan cepat gitu ya. Kalau bandingkan ketika belum ada Gojek, belum ada Tokopedia, Shopee, e-commerce dan lainnya, kita harus ke toko. Jadi produktivitas kita tidak maksimal. Tapi kalau menggunakan teknologi, kita tinggal butuh beberapa bahan, beberapa barang ya, kita tinggal klik aja dan itu bisa sangat cepat gitu ya. Meningkatkan kualitas produk ya. Jadi kualitas produk tadi pasti akan terjaga gitu ya. Keempat adalah memperluas pasar dan alat pemasaran. Jadi dengan menggunakan teknologi kita bisa berhubungan, kita bisa menjual, kita bisa berbisnis gitu ya dengan cakupan nasional, internasional pun juga bisa. Jadi tidak ada kendala terkait dengan tempat, waktu gitu ya. Jadi bisa efisien ya. Luas pasar dan alat pemasaran. Karakteristik startup ya. Jadi biasanya ketika dikatakan startup itu usianya kurang dari 3 tahun ya. Jadi harapannya 3 tahun sudah bisa mendapatkan modal yang lumayan besar, kemudian bisa berkembang lebih lagi gitu ya. Usia bisnis kurang dari 3 tahun. Kemudian yang kedua adalah inovasi dan keunikan ide. Jadi setiap kita tahu ada e-commerce, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee, ada kemudian Lazada dan sebagainya macam. Ya semuanya bergerak di e-commerce, ya semuanya bergerak di e-commerce. Tapi pasti ada uniknya di setiap e-commerce tersebut, gitu ya. Entah promonya, entah dari segi barangnya, entah dari segi manajemen pembayarannya dan sebagainya. Pasti itu ada keunikan ide, jadi nggak ada masalah. Kita tinggal pilih Tokopedia, Bukalapak atau Shopee itu pasti ada mempunyai karakternya masing-masing, gitu ya. Jadi nanti salah satu apa yang bisa kita ambil gitu ya dari segi tadi yang sudah saya jelaskan tadi adalah menggunakan metode ATM, jadi amati, tiru, modifikasi. Jadi, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian minim SDM. Jadi minim SDM. Jadi startup itu pasti ya ownernya itu ya pekerjanya. Ya. Jadi ownernya atau pencetus idenya itu ya pelopornya itu ya tersebut itu adalah pekerja-pekerjanya. Gitu ya. Jadi yang mengerjakan coding, programmer, pemasaran, kemudian packaging, ya biasanya ya orang-orang kita sendiri gitu ya. Ya yang pemilik startup itu awal-awalnya. Karena modalnya terbatas gitu ya, dari modal segi finansialnya terbatas, jadi pekerjanya ya orang-orang tersebut. Pendapatan tidak menentu, di awal pasti pendapatan tidak menentu, tergantung dengan pasar, kebutuhan masyarakat gitu ya, bisa diterima atau tidak gitu ya, dari aplikasi kita, dari ide startup kita gitu ya, pendapatan tidak menentu.
Tapi kalau kita bisa menemukan peluang gitu ya, ya nanti pasti ada peningkatan-peningkatan di tahun-tahun berikutnya gitu ya. Pertumbuhan yang cepat. Jadi kita harus bisa melihat sekarang ya dari segi kebutuhan masyarakat yang sangat beragam dan cepat perubahannya gitu ya. Jadi kita harus bisa melihat peluang itu, pertumbuhan yang cepat. Berikutnya memanfaatkan teknologi dan internet. Jadi kunci utamanya kita berbisnis dengan memanfaatkan teknologi dan internet gitu ya. Jadi kita punya prodi informatika, sistem informasi gitu ya, yang mungkin bisa diajak kolaborasi kerjasama terkait dengan teknologi, pemanfaatan teknologi dan internet ini. Gitu ya. Bagaimana cara membuat startup? Jadi pertama ide, gitu ya. Pertama ide bisnis dapat datang dengan berbagai cara dan pada waktu dan tempat yang tidak terduga. Jadi kadang kita waktu mengikuti perkuliahan, gitu ya, tiba-tiba terbesit ide untuk membuka bisnis apa, gitu ya, kadang-kadang, gitu ya. Jadi supaya tidak mudah hilang, biasakanlah untuk mencatat ide-ide tersebut, gitu ya. Jadi kita selalu pegang HP kan ya sekarang ini. Ya, saya yakin hampir semua orang sekarang pasti memiliki HP, gitu ya. Jadi ya kita gunakan HP itu, gitu ya, untuk mencatat ide-ide yang biasanya datang itu dengan berbagai cara. Gitu. Ketika kita berkendara motor, gitu ya, tiba-tiba terbesit ide bisnis untuk apa, gitu ya. Kemudian ketika kita nongkrong mungkin dengan teman-teman, gitu ya. Ketika kita mungkin lihat TV, lihat film, gitu ya, itu terbesit ide, gitu ya. Jangan sampai menunda kita untuk mencatat, gitu ya. Langsung catat, karena kita manusia, gitu ya. Kita banyak kegiatan, kita sering lupa, gitu ya. Sehingga sayang kalau ide yang siapa tahu ide itu bisa sukses, bisa berhasil, kan kita nggak akan tahu. Tapi dicatat aja semuanya, gitu ya. Ketika kita ada waktu luang, ada waktu kosong, sudah kira-kira ada semangat ya untuk membangun startup, kita lihat daftar atau list ide-ide kita. Kira-kira mana yang akan kita pilih, gitu ya, dari ide-ide yang kita catat sebelum-sebelumnya. Jadi sekali lagi ide itu datang dengan berbagai cara dan pada waktu yang tidak terduga. Jadi jangan sampai menunda untuk mencatat ide tersebut, gitu ya. Ini pengalaman saya juga, mungkin yang sudah saya ampu pasti saya juga share juga. Jadi semoga juga bisa ditiru dan bisa berhasil, gitu ya, dan berjalan di kalian, gitu. Jadi nggak hanya ide, gitu ya, cita-cita pun juga perlu ditulis, gitu ya. Jadi saya waktu mahasiswa ya, saya membaca buku Ipo Santoso itu ya, 7 Keajaiban, gitu ya. Salah satunya adalah beliau mengatakan tulis semua cita-cita kalian dan kemudian tempel di tempat yang sering kalian lihat, gitu ya. Jadi mulai mahasiswa saya menulis cita-cita saya, gitu, semuanya, mulai dari mungkin pingin ke luar negeri, kepingin apa, gitu, barang-barang apa, gitu ya, pingin punya mobil apa, gitu ya, saya tulis semuanya, gitu ya, pingin punya rumah dan sebagainya macam, gitu ya. Tulis saja, gitu ya, cita-cita kita, gitu ya. Kemudian saya tempel di kamar, gitu ya, di bagian yang sering saya lihat biasanya ya di dekat pintu, gitu ya, karena kita keluar masuknya kan lewat pintu. Saya tempel di situ, gitu ya. Ajaibnya kemudian terkait dengan itu tanpa kita sadari, gitu ya. Alam semesta dan Tuhan itu kalau yang berdasarkan di buku itu ya mengatakan bahwa alam semesta dan juga Tuhan pasti akan mendukung, akan membantu untuk mewujudkan cita-cita tersebut, gitu. Tanpa disangka, kemudian secara tidak itu ketika saya lihat lagi daftar list cita-cita saya, itu saya coretin ya, karena sudah tercapai semua, gitu ya. Jadi enggak semua ya, tapi kebanyakan mayoritas tercapai. Tadi ternyata ini sudah saya capai, ini sudah saya capai, ini sudah saya capai. Kemudian tambah lagi cita-cita yang baru, gitu ya. Sampai sekarang pun juga masih saya itu, gitu ya. Saya kerjakan itu, dan nanti siapa tahu 5 tahun, 2 tahun, bahkan berapa ya, saya yakin pasti itu akan tercapai dengan waktunya yang tepat, gitu ya. Jadi tulis aja, gitu ya.
dari segi cita-cita kalian, ya naik pesawat, kemudian punya mobil sendiri, terus bisa punya usaha apa, gitu ya, itu tulis saja, gitu ya. Itu pengalaman saya yang ya saya benar-benar merasakan itu, gitu ya. Dan harapannya nanti kalian bisa coba, gitu ya, yang nantinya mungkin bisa berhasil juga di kalian. Gitu ya. Salah satu cara mencari ide adalah kita bisa menggunakan metode ATM, gitu ya, amati, tiru, modifikasi. Gitu ya. Jadi saya sering mengamati kayak seperti e-commerce, gitu ya. Sekarang Shopee itu nomor 1, gitu ya. Padahal usianya juga masih muda, masih beda 6-7 tahun dengan Tokopedia, gitu ya. Tapi secara cepat bisa menggeser Tokopedia, gitu ya. Apa ya kira-kira yang bisa itu? Salah satunya adalah menggunakan brand ambassador yang sudah internasional. Pertama kali muncul menggunakan Blackpink. Waktu itu Blackpink laki-laki itu kalau nongkrong itu omongannya Blackpink semua, gitu ya. Kemudian yang kedua menggunakan brand ambassador Cristiano Ronaldo, gitu ya, di mana waktu itu karirnya juga lagi naik-naiknya, gitu ya. Jadi menggunakan brand yang sudah dikenal oleh semuanya, gitu ya, di seluruh dunia, gitu ya. Sehingga itu yang bisa diawali oleh Shopee. Kemudian gratis ongkir, itu juga pertama promonya ya. Shopee muncul dengan gratis ongkir. Yang ketiga juga terkait dengan games-nya yang menarik, gitu ya. Shake, kemudian apa ya, yang dimana untuk mengumpulkan poin, dimana poin itu bisa digunakan untuk potongan-potongan. Jadi itu termasuk amati, tiru, modifikasinya di bidang marketingnya, di bidang promo-promonya. Ya, cukup itu. Saya rasa Shopee sama Tokopedia dari segi manajemennya, ya mungkin interface-nya juga beda ya. Tokopedia dari mayoritas hijau, gitu ya, Shopee orange, gitu ya. Tapi dari segi pola bisnisnya, proses bisnisnya itu sama, gitu ya. Jadi uangnya juga dipegang dulu sampai barang sampai baru dibayarkan ke penjual, gitu ya. Jadi sama-sama itu. Jadi modifikasinya di promo dan marketingnya. Banyak sebetulnya dari segi terkait dengan itu ya. Kemudian Lemonilo itu juga mie sehat, gitu ya, yang ya promonya, marketingnya juga baik saya rasa, gitu ya. Terus kemudian Cleo, gitu ya, dengan warna orange ya, yang lain warnanya biru, gitu ya. Apapun air mineral pasti biru, sekarang ada Cleo yang warnanya orange, gitu ya. Tapi juga bisa berhasil, gitu ya. Jadi marketing itu yang perlu kita tiru. Saya yakin FEB, gitu ya, anak teman-teman FEB pasti sudah ahli juga di bidang marketing dan pemasaran, gitu ya, promo. Nah, ini mulailah dari apa yang ada pada diri kita, ya. Mulailah dari apa yang bisa kita lakukan, ya. Jadi ada permasalahan apa sih yang ada di diri kita? Harapannya nanti ada beberapa masyarakat juga mengalami permasalahan tersebut, sehingga pasti harapannya kita juga bisa memberikan solusi, gitu ya. Jadi saya kesulitan misalnya mencari untuk kursus, gitu ya. Yang mungkin kita bisa memulai dengan memberikan solusi, kita membuat startup dengan kursus online, gitu ya. Sehingga dari permasalahan yang ada di diri kita aja, gitu ya. Yang harapannya nanti beberapa orang juga mengalami permasalahan yang sama, gitu ya. Coba sadari pengetahuan yang kita miliki, gitu ya. Kalian di bidang ekonomi, di bidang akuntansi, di bidang teknologi pangan, hukum, pasti punya pengetahuan, gitu ya, di bidang ilmu kalian sendiri, gitu ya, sesuai dengan prodi masing-masing, gitu ya. Jadi perlu itu kita cari peluang-peluangnya, gitu. Kira-kira untuk hukum bagaimana ya? Perlukah konsultasi terkait dengan mungkin administrasi atau legalitas UMKM atau apa, gitu ya? Itu kan ada peluang-peluangnya. Atau keahlian apa yang bisa dijadikan pijakan awal. Jadi satu pengetahuan, dua keahlian, gitu ya. Jadi kalian pasti, saya yakin semua mahasiswa pasti punya dua modal ini, pengetahuan dan keahlian. Jadi ilmu dan terkait dengan keahlian kalian pasti ada semua, ya. Keahlian itu bisa dari passion, ya. Jadi saya suka foto, ya, berarti kita akan bergelut di startup
fotografi, gambar dan sebagainya macam, editor gitu ya dan sebagainya macam. Dan adakah kawan-kawan yang bisa diajak ikut berbisnis ya? Jadi ketika kalian sudah mengetahui pengetahuan dan keahlian kalian, paling tidak kita semua manusia pasti nggak bisa ya memiliki semua pengetahuan, semua keahlian, ahli di bidang semua bidang gitu ya, nggak bisa gitu ya, ada batasannya. Oleh karena itu kita perlu mitra, kita perlu tim gitu ya, untuk bisa saling melengkapi, saling mendukung gitu ya. Saya kurang paham terkait di bidang teknologi, berarti kita bisa mencari teman-teman atau kawan bisnis gitu ya, nanti jadikan tim bisnis gitu ya, yang di bidang teknologi. Nanti fokusnya di teknologi, saya fokus di marketing, mungkin kemudian yang lain di fokus di mana gitu ya. Jadi itu yang perlu kita sadari. Kita butuh orang lain untuk bisa sukses lebih cepat gitu ya. Mulailah dari langkah-langkah kecil sampai merajut misi dan mimpi besar berikutnya. Ya, jadi paling tidak langkah kecilnya itu apa, Pak? Langkah kecilnya yang mencatat ide kalian, kemudian selalu kalian progres gitu ya. Ketika contoh adalah saya kemarin minta untuk di prodi saya untuk pengetahuan bisnis, coba cari ide bisnis aplikasi apa yang akan kalian kembangkan gitu ya. Ide aja sebenarnya. Kemudian dari ide tersebut kalian kembangkan jika ada tugas dari dosen, kemudian apa yang sekiranya bisa dijadikan objeknya itu menggunakan ide bisnis kalian, maka gunakan. Jadi ada dua keuntungan. Ide kalian ada progresnya, tugas terselesaikan gitu ya. Jadi itu yang bisa kita paling tidak amati, kita coba gitu ya. Jadi dari segi ide tersebut, kalaupun manajemen mungkin ada ide apa, ya itu gunakan ide tersebut untuk berkembang, untuk terus berkembang gitu ya. Dengan apa? Paling tidak dari segi tugas kalian menggunakan ide-ide tersebut gitu ya. Sehingga tadi dua keuntungan itu pasti kalian dapatkan. Satu, idenya pasti ada perkembangan, ada progres. Kedua, tugas terselesaikan. Jadi harapannya nanti bisa terus jalan gitu ya. Itu langkah-langkah kecilnya. Jadi nggak ada kata, Pak saya nggak ada waktu karena tugas terlalu banyak, karena terkait dengan belum ada waktu Pak terkait dengan pengerjaan ide saya gitu ya. Gunakan tugas itu untuk perkembangan ya, mengembangkan ide-ide kalian. Itu bisa juga gitu ya. Kuasai ilmu pengetahuan yang tadi ya. Pengetahuan dan keahlian itu adalah bekal ya untuk kita nanti bisa terkait dengan berkreasi dengan teknologi gitu ya. Jadi teknologi itu bergerak di semua bidang gitu ya. Jadi tergantung kita bisa mengarahkan atau terkait dengan penggunaan teknologi itu di bidang apa gitu ya. Dari sinilah kita menguasai pemahaman konsep dari segi konsep dan teknik gitu ya. Dari segi teori dan dari segi keahlian ya. Jadi pengetahuan dan keahlian. Kuasai teknologi ini adalah kunci utamanya, karena startup itu adalah bisnis yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi. Karena teknologi dapat memberi inspirasi, juga informasi, media pemasaran, efisiensi kinerja, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi semuanya sekarang menggunakan teknologi dan internet, semuanya. Gitu ya. Hampir semuanya menggunakan teknologi dan internet. Cari mitra bisnis yang melengkapi keunggulan kalian, bentuk tim, gitu ya. Pengalaman saya, kita bentuk tim boleh, gitu ya, silakan, tapi ingat sekali lagi kalau bisa jangan terlalu banyak gitu ya anggotanya. Kenapa Pak? Karena isi kepala manusia itu berbeda-beda gitu ya. Kemudian dari segi aktivitasnya juga berbeda-beda, punya tujuan. Jadi sulit untuk kita menyatukan banyak kepala gitu ya. Jadi paling tidak 3-5 lah maksimal gitu ya untuk kita membentuk tim gitu ya agar bisa berkembang. Itu pengalaman saya. Saya pernah bentuk tim itu 7. Ternyata kebanyakan. Kenapa? Karena ketika kita bisnis kemudian mendapat keuntungan, keuntungan tersebut tidak terasa gitu. Karena dibagi 7, dibagi pegawai, dibagi ya hampir nggak merasakan apa-apa. Jadi 3-5.
yang dimana semuanya kerja, semuanya saling mendukung, nanti ketika ada keuntungan bisa merasakan semuanya, gitu ya. Karena dapat mempermudah dan mempercepat proses bisnis itu sendiri, gitu ya. Jadi 3-5 itu ideal. Kalau yang saya sarankan ya, dari segi tim startup gitu ya, jangan terlalu banyak, 3-5. Yakinlah mitra bisnis Anda dengan memberikan manfaat yang nyata, bukan janji-janji, dan selalulah menjaga komitmen, gitu ya. Karena kita tahu kita memang berkomitmen, gitu, tapi kadang semangat itu setiap hari itu pasti naik turun, gitu ya. Nggak bisa kita setiap hari semangatnya 100% itu tidak bisa. Ya. Makanya kita butuh teman yang saling support, yang saling dukung, saling mengingatkan mungkin dan lain sebagainya. Ayo kita semangat lagi, kita ada peluang di sini, kita ada peluang di situ. Biasanya seperti itu yang kita butuhkan. Karena dari segi semangat kita tidak mungkin bisa 100% setiap hari. Gitu ya. Itu yang perlu, kita butuh tim yang bisa saling mendukung. Nah, ini kebanyakan karena tidak memulai karena ini, memikirkan kegagalan dulu, gitu ya. Jadi pesimis dulu. Ide saya ini sudah banyak kok, sudah tapi makanya tidak saya jalankan. Nggak akan tahu kalau kita belum menjalankan. Jadi jangan memikirkan kegagalan terlebih dahulu, gitu ya. Kita fokus pada bagaimana cara kita menciptakan startup, kemudian kita lempar ke masyarakat yang harapannya bisa diterima dan bisa digunakan oleh, bermanfaat, gitu ya, oleh masyarakat, gitu ya. Jadi buang jauh-jauh pemikiran gagal, saya takut, saya apa, belum tidak ada waktu, kemudian tidak ada modal dan sebagainya macam. Sekarang modal sudah banyak. UPT PKK pun juga menyediakan modal, gitu ya, bagi startup, bagi usaha. Itu ada. Kemarin tahun kemarin 500.000 per BMC yang lolos, gitu ya. Yang sekarang ini 5 juta, tapi memang dari segi jumlahnya, kuantitasnya berkurang memang untuk dari segi yang lolos ya, yang didanai. Tapi 5 juta, lumayan itu 5 juta, gitu ya. Jadi harapannya kita di UPN juga berkomitmen untuk menciptakan teknopreneur muda, gitu ya, yang bisa nantinya bisa berhasil, gitu ya. Ini, mimpikanlah apa yang Anda inginkan dan inginkanlah apa yang Anda mimpikan. Jadi kalau kalian punya ide, punya startup ya, kemudian sampai terbawa ke mimpi, berarti dari segi hati, pikiran, dan tingkah laku harapannya sudah mengarah ke sana. Sehingga kalau kita mimpi kan, kalau kita nggak memikirkan, kalau kita nggak melakukan ya nggak akan bermimpi, gitu ya. Jadi kalau kita sudah memimpikan dari bisnis startup kita, berarti kita sudah, ide bisnis kita itu sudah ada di hati, di pikiran, sama di tindakan, gitu ya. Jadi bangunlah keyakinan bahwa itu bisa diperoleh melalui kerja keras, ya, kerja keras, kerja cerdas, gitu ya, dari segi yang fokus, ya. Ceritakanlah pada diri sendiri dan teman-teman. Jadi jangan takut ide itu dicuri, gitu ya. Bagaimana Pak agar ide itu tidak dicuri? Ya kalian progres terus, gitu ya. Jadi walaupun nanti teman kalian juga memikirkan hal yang sama, tapi kalian sudah di langkah yang di langkah terdepan ya, langkah yang di depan teman-teman kalian, gitu ya. Mungkin masih ide, masih itu merancang, tapi kalian sudah progres, sudah sampai membuat aplikasi, mungkin sampai terkait dengan produknya sudah benar-benar ada, gitu ya, packagingnya juga sudah siap, gitu ya. Jadi ceritakanlah pada diri kalian dan teman-teman kalian, gitu ya. Siapa tahu teman-teman kalian juga mendoakan, nanti mensupport juga membeli produk atau menggunakan aplikasi-aplikasi kalian, gitu ya. Bertindaklah mulai saat ini untuk mewujudkan. Jadi jangan nunggu sampai ya nanti aja Pak, menunggu mau lulus, gitu ya. Sekali lagi pengalaman saya, gitu ya, kalau dari segi bisnis maupun dari membangun startup, gitu ya, harapannya itu ada di ketika kita masih mahasiswa, gitu ya. Jadi ketika kita sudah lulus, ketika startup kita belum berkembang, belum itu pasti mayoritas kebanyakan pasti ditinggal, mencari kerja dan sebagainya, karena tuntutan juga. Beda ceritanya ketika startup kita sudah berhasil, ketika kita sudah lulus, gitu ya, kita karena sudah membangun mulai dari awal, mulai dari semester 1, semester 2 mungkin, gitu ya. Kita sudah membangun startup kita, kemudian kita lulus, startup kita sudah berkembang, sudah bisa menghasilkan uang, kita akan bisa terus melanjutkan, gitu ya. Nanti pasti akan kalian itu alami, gitu ya.
Jadi sebelum itu pembelajaran buat kalian, harapannya startup kalian sudah berhasil sebelum lulus, ya, sebelum lulus. Dan makanya pembangunan atau membuat startup ya harus mulai sejak awal gitu ya, semester 1, semester 2 gitu ya. Jangan sampai kita terbuang waktunya gitu ya, menyesali juga gitu. Let's thinking out of the box. Jadi paling tidak kita harus bisa mencari peluang dari kejadian, dari aplikasi yang sudah ada, mungkin dari permasalahan yang ada, bagaimana solusinya dan sebagainya macam. Kita butuh pemikiran-pemikiran tersebut. Ya. Sekitar sharing ini aplikasi software saya ya terkait dengan software host ya. Software host saya adalah Danura Dapur Teknologi Nusantara. Jadi di software host itu ada 2 jenis. Yang pertama software host bergerak di bidang proyek. Yang kedua software host bergerak di bidang produknya mereka. Ya contohnya kayak Gojek dan sebagainya macam yang itu bergerak di bidang produknya mereka. Jadi mereka fokus pada produknya untuk berkembang terus. Tapi kalau saya bergerak di bidang project saja karena sesuai dengan permintaan kebutuhan masyarakat saja butuhnya apa. Salah satu hasilnya adalah ini Sirama ya. Kemarin dari penelitian saya berdasarkan pengalaman saya ketika mengajar kewirausahaan selesai, mata kuliah selesai, nilai sudah keluar, itu usahanya ya sudah selesai juga gitu ya. Jadi ikut-ikut selesai juga. Nah, harapannya saya melihat paling tidak mencoba gitu ya untuk membuatkan wadah gitu ya. Di mana wadah tersebut untuk menampung kewirausahaan mahasiswa atau alumni UPN Veteran Jawa Timur. Jadi penjualnya nantinya adalah khusus mahasiswa dan alumni UPN Veteran Jawa Timur. Persyaratannya adalah KTM atau ijazah, gitu ya. Jadi kita nanti bisa itu. Sirama ini jadi singkatannya adalah Sistem Informasi Kewirausahaan Mahasiswa ya UPN Veteran Jawa Timur. Sudah aktif ya, silakan kalian berkunjung di link UPT PKK UPN Veteran Jawa Timur, kemudian klik marketplace ya, atau di siramaupn.id. Ya, jadi untuk mendaftarnya pun juga seperti Shopee gitu ya. Saya buat semudah mungkin, yang sefamiliar mungkin sehingga bisa digunakan. Ya, walaupun memang belum bisa transaksi ya, belum bisa pembayaran online. Tapi sudah saya cantumkan di sana WA penjual sehingga kita bisa ya paling tidak berkenalan dengan mahasiswa yang berwirausaha dan sebagainya macam, itu lebih juga lebih banyak gitu ya kolaborasinya. Jadi harapan saya kalau kita butuh apa-apa sebagai mahasiswa UPN ya kita carinya dulu di Sirama dulu gitu ya untuk membantu usaha-usaha teman-teman kita sendiri gitu ya. Jadi sambil kenalan mungkin alumni, sambil kenalan dari prodi-prodi lain yang punya usaha gitu ya. Jadi kita bisa lebih baik dari segi harapannya semua kewirausahaan bisa tertampung di sini gitu ya. Jadi bisa menampilkan siapa penjualnya, harganya dan sebagainya macam gitu ya. Jadi ketika kita butuh helm, kita butuh masker dan sebagainya macam, kita carinya di Sirama dulu, jangan di Shopee dulu ya. Kita bantu teman-teman dulu. Oke, mungkin sekian. Jadi nanti mungkin lebih banyak diskusi saja ya dari segi pertanyaan-pertanyaan mungkin dari teman-teman. Silakan. Jadi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali ya yang disampaikan Pak Aris. Kita kasih reaction tepuk tangan dulu karena ini keterbatasan teknologi juga ya. Jadi kita tidak bisa merasakan bagaimana tepuk tangan gitu. Ini kalau 967 peserta ya, tepuk tangan bisa menggema ini Zoom meeting ini nanti Pak Aris. Jadi kita kasih reaction tepuk tangan. Oke, terima kasih Pak Aris untuk pencerahannya begitu ya. Akan saya simpulkan ketika Pak Sugi nanti sudah selesai memberikan materinya. Jadi untuk peserta yang lainnya, kalau ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, silakan disimpan, dicatat gitu ya. Sarannya Pak Aris tadi juga begitu, dicatat, jangan lupa dicatat gitu ya. Nah, dicatat nanti setelah Pak
Sugi selesai menyajikan materinya, kita buka sesi tanya jawab. Oke, Pak Sugi, apakah Pak Sugi sudah bisa bergabung dengan kita, Pak Sugi? Ya, bisa Pak Latif. Oke, mantap. Nah, sedikit saya perkenalkan Pak Sugi ya, karena tadi Pak Sugi masih dalam perjalanan gitu ya, jadi belum sempat kita edifikasi gitu ya. Nah, Pak Sugi ini dosen sibuk juga di UPN gitu ya. Beliau berlatar belakang informatika, jadi mengajar di program studi informatika. Beliau concern juga di kewirausahaan ya. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua kewirausahaan gitu ya, di di Fakultas Ilmu Komputer. Selain dosen, meneliti, mengabdi kepada masyarakat tentunya, Pak Sugi ini juga seorang founder dari borongyuk.com gitu ya. Nah, ini juga e-commerce gitu ya. Basisnya adalah marketplace di mana jualan apa aja dijual sama Pak Sugi ini. Tapi yang seperti disampaikan Pak Arisla tadi, yaitu startup, selain juga knowledge, juga ada teknologi begitu ya. Nah, Pak Sugi ini menggabungkan keduanya, kemudian membranding atau memberi nama bisnisnya itu borongyuk.com. Nah, bagaimana kisah borongyuk.com ini ya, karena yang diceritakan oleh Pak Sugi ini menarik ini, sampai ada yang mau beli domainnya begitu ya. Nah, sampai ada yang mau beli domainnya ini berarti trafficnya udah tinggi nih gitu. Kalau dimonetize kayaknya Pak Sugi ini bisa pensiun dini dari UPN ini. Tapi kan enggak gitu ya. Nah, kenapa ini perlu kita gali lebih dalam, apa-apa yang menjadi pengalaman Pak Sugi. Baik, Pak Sugi, kami persilahkan waktunya 45 menit dari sekarang. Monggo, Pak Sugi. Terima kasih. Izin saya screen dulu, teman-teman, Bapak Ibu dosen semuanya yang juga gabung. Ya, memang topik kita pada hari ini adalah mengenai startup gitu ya, atau kewirausahaan yang berbasis teknologi dan juga berbasis inovasi. Jadi yang telah disampaikan oleh Pak Aris tadi juga cukup menarik ya. Jadi teman-teman mahasiswa semuanya, bahwa di era digital ini kita tidak mengingkiri bahwa usaha itu nggak harus kita mulai menunggu lulus ya, atau menunggu megang ijazah gitu ya. Nah, maka saya membawa topik startup 101 from idea to business model gitu ya. Jadi kalau teman-teman apa itu 101 gitu ya, tapi kalau di luar saya kira sudah sangat umum gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi, ada video singkat sebenarnya. Mari kita saksikan bersama. Aduh. Dora the Explorer, kamu ngapain nendang-nendang batu? Maaf ya, maaf. Aku nggak sengaja tadi. Maaf ya, Woli. Udah berkali-kali dibilangin. Gue itu bukan Woli. Gue jauh lebih keren dari dia, tahu? Aku juga lebih lucu dari Dora. Maaf ya, tadi tuh aku lagi bete. Gara-garanya aku ngelamar kerja. Tapi ditolak terus. Bikin startup aja lah. Lebih seru, tahu? Startup? Itu yang bisnis-bisnis online itu ya? Kayak jasa pawanghujanonline.com. Iya, tapi enggak juga sih. Bukan ya? Terus apa dong, Mas? Walaupun startup identik sama bisnis teknologi, bukan berarti semua yang ada .com-nya itu startup. Ada banyak pendapat soal pengertian startup, tapi yang jelas, tadi itu bukan startup lah. Oh, jadi kalau jasa pawang hujan online atau jual baju grosir online itu nggak termasuk startup? Kenapa, Mas? Mas baca di Forbes, startup itu perusahaan yang fokus untuk memecahkan masalah yang ada di sekitarnya. Solusi yang mereka cari bukan solusi yang ada di depan mata. Sukses atau gagalnya juga nggak ada yang bisa jamin. Kalau jasa pawang hujan online itu jualan biasa aja. Situsnya cuma jadi lapak online, bukan jadi solusi untuk suatu masalah.
Oh, jadi intinya itu di inovasi ya, Mas? Terus inovasinya pakai teknologi gitu ya? Bener sih, tapi startup sama perusahaan teknologi beda loh ya. Bedanya apa lagi? Nih, lihat di layar ya. Startup memang umumnya memanfaatkan teknologi karena bisa mempercepat pertumbuhan. Nah, pertumbuhan atau growth, kalau kata anak startup, itu penting supaya nantinya bisa membawa perubahan besar kayak Apple sama Google, misalnya. Tapi sekarang, Apple sama Google udah jadi perusahaan teknologi. Mereka itu udah lulus dari kehidupan perstartupan. Ibarat manusia, dulu Apple sama Google itu ABG. Nah, sekarang udah dewasa. Terus, apa yang nandain kalau startup aku itu udah nggak ABG lagi, Mas? Nggak ada ketentuan mutlak sih. Tapi startup bisa dibilang beranjak dewasa kalau usianya udah di atas 3 tahun, diakuisisi sama perusahaan yang lebih besar, punya banyak kantor, karyawannya lebih dari 80 orang, dewan direksinya udah lebih dari 5 orang, pemasukannya udah lebih dari 20 miliar dolar. Ya, atau kalau ada founder yang jual saham pribadinya. Gitu deh. Wah, kayaknya seru ya. Pantas aja orang-orang pada bikin startup. Aku bikin juga deh. Keren aja loh. Enggak lah, Mas. Punya ide beneran nih. Tapi bekerja sama online platform kan. Belum ya, paling hanya distribusi bahwa ada itu apa saja, ya kan? Tapi fungsi dari Ya, oke. Oke, sudah di-mute ya. Ya, sekilas ya terkait startup bahwasannya memang sebenarnya yang yang harus kita lakukan adalah menginovasi. Jadi inovasi yang harus kita miliki dulu untuk bisa membentuk sebuah startup gitu ya. Dan startup ini kita nggak bisa berdiri sendiri, kita harus tim. Jadi sangat banyak tadi yang disampaikan oleh Pak Arista tadi. Oke, new business. Maka kalau kita mau mengadu nasib gitu ya, mengadu nasib menjadi seorang startup atau seorang wirausaha itu memang cukup berat. Ada yang bernarasi seperti ini, kalau misalkan teman-teman besok lulus, itu tidak ada jaminan juga ketika lulus itu langsung bekerja gitu ya. Itu memang benar sih. Saya dulu aja kalau misalkan tidak mempunyai skill, itu juga nggak laku gitu ya. Berhubung dulu kita semua punya skill, belum lulus pun juga dicari oleh beberapa perusahaan. Nah, tapi kalau di era sekarang memang skill itu nomor satu, maka teman-teman mahasiswa kalau memang memutuskan untuk menjadi seorang pegawai, galilah skillmu mulai sekarang gitu ya. Tapi kalau teman-teman mahasiswa sudah memiliki kapasitas atau keinginan untuk menjadi seorang wirausaha, maka mulai sekarang itu adalah saat-saat yang cocok untuk bisa membangun bisnis. Gitu ya. Sehingga ada beberapa poin ya yang harus kita siapkan untuk bisa menjadi seorang businessman, kasarnya seperti itu. Tentukan motivasi suksesmu. Jadi tidak hanya kita berjalan saja gitu ya. Kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri untuk bisa menentukan ide-ide kreatif apa yang bisa kita lakukan di luar, gitu ya. Nah, sehingga poin kedua adalah mental berani memulai. Ini yang cukup berat dan sangat beresiko memang. Tapi contoh kecil dengan event yang PMB kemarin itu banyak sekali memang teman-teman mahasiswa itu ketika bertanya, Pak, kami belum ada modal. Ya, itu ya permasalahan klasik itu ya. Modal itu permasalahan klasik. Jadi kalau misalkan kita sudah pandai bermain internet, saya kira sangat-sangat mudah menghasilkan sebuah royalti atau sebuah rupiah dari teknologi tersebut. Yang berikutnya adalah siap menjadi CEO atau direktur utama, kasarannya seperti itu. Di zaman sekarang memang CEO itu sangat-sangat populer ya, sangat-sangat umum kita dengar gitu. Ya. Jadi kalau kita memulai usaha, ya mulai CEO, CTO, CMO itu akan menjadi seorang, tidak hanya banyak orang, itu akan kita lakukan semua. Maka dari itu kita mencari tim yang satu visi gitu ya, yang satu visi untuk bisa meraih sukses bersama itu tadi. Sehingga kalau kita sudah menjadi seorang leader, maka kita harus mencari target. Nah, target ini saya kira sebagai mahasiswa ini kita juga punya target atau lulus menjadi seorang sarjana yang memiliki IPK minimal 3,8 misalkan itu. Nah, itu adalah target kalau kita berkuliah. Tapi kalau
ada target ketika kita setelah kuliah ini apa gitu ya. Nah, itu kita bisa susun mulai sekarang. Sehingga nanti target-target yang terukur itu bisa membantu kita menjadi jalan yang lebih baik. Maka yang poin berikutnya adalah produk ya. Produk ini menjadi hasil dari inovasi tadi, ide gitu ya. Kalau kita punya ide yang bagus, yang brilian, kalau kita tidak melaksanakan ya sudah dicaplok orang, masalahnya gitu ya. Itu yang menjadi apa hambatan teman-teman ketika tidak berani memulai. Jadi produk yang unik itu akan mempunyai daya saing yang tinggi. Nah, daya saing ini akan akan bisa laku di pasaran. Gitu. Maka kita harus tahu pasar usaha kita nanti kemana. Ya. Maka kalau kita sudah berbicara masalah ide bisnis, inovasi dan lain sebagainya, harapannya adalah startup kita itu bisa berkembang untuk masyarakat umum dan bisa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Nah, sehingga kuncinya adalah kita harus banyak mendapatkan masalah untuk bisa kita selesaikan. Maka untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu kita butuh tim. Jadi di slide-nya Pak Arista juga sudah dijelaskan gitu ya, bagaimana cara membuat sebuah tim. Jadi build and build the great team gitu ya. Nah, ada beberapa poin memang. Kalau secara spesifik atau narasi itu cukup banyak memang untuk caranya. Tapi untuk mencari tim yang klik gitu ya, yang klik dengan kita itu yang seperti apa ya, itu yang menjadi tantangan terberat buat kita semua sebenarnya ya. Tim itu merupakan sebuah aspek utama dari sebuah startup gitu ya. Jadi kalau di awal ya join gitu ya, hanya 2 orang gitu nggak ada masalah, atau 3 gitu ya, 3 orang. Dan disarankan tim ini tidak dalam satu koridor yang sama juga ilmunya, keilmuannya jangan sampai yang sama. Jadi kalau kita sama-sama dari prodi misalkan teknik kimia gitu ya, teknik kimia. Kalau pas ngumpul ingin membahas sesuatu atau membahas produk, yang dibahas ya ruang lingkupnya terkait produk melulu gitu ya, yang berkaitan dengan keilmuan kimianya, misalkan seperti itu menjadi sebuah problem atau hambatan kenapa startup kita tidak bisa berkembang. Misalkan kalau kita bisa join dengan teman-teman misalkan dari FISIP gitu ya. Nah, dari sana manajemen link untuk ke pasar itu juga ada. Sehingga ketika kita kumpul, diskusi kita tidak melulu aja dalam produk. Tapi bisa juga kita bisa bicara masalah pasarnya, kemudian target marketnya siapa, dan lain-lain. Itu yang menjadi keunggulan ketika kita punya tim yang berbeda keilmuan. Sehingga harapannya tim itu akan menjadi kumpulan orang-orang yang kompeten gitu ya, yang kompeten untuk mengembangkan SDM yang kuat. Nah, di situ adalah awal memulai supaya bisnis kita itu bisa berjalan menuju sukses. Nah, yang terakhir ini tim merupakan elemen penting setelah produk gitu ya, yang menentukan seorang investor berinvestasi atau tidak pada sebuah startup. Jadi di sini tim ini kita bisa menjadi seorang investor juga, menginvestasikan secara rupiah ke dalam usaha ini gitu ya. Tetapi kita juga bisa mencari investor untuk mendanai startup kita gitu ya. Nah, tapi itu harus dihitung matang-matang itu nanti persentase yang bisa kita berikan ke investor itu berapa. Nah, itu harus dihitung gitu ya. Jangan sampai kita ketika mencari investor dan dia mempunyai modal untuk bisa mengembangkan usaha kita, jangan sampai usaha kita yang dibeli gitu ya. Nah, itu hati-hati sekali. Tetapi investor ini juga sangat penting buat perkembangan startup kita. Oke. Ya, kalau kita berbicara masalah organisasi yang disampaikan oleh Pak Akbar tadi memang ya 3-5 lah cukup gitu ya. Jangan terlalu banyak ketika kita sudah mendapatkan keuntungan. Kita akan dibagi sama rata gitu ya. Ini adalah tim project kasarannya seperti itu.
kita pada dasarnya kalau membuat startup mainnya project gitu. Kita cari project melulu gitu ya. Ketika ada apa namanya? Ketika ada permintaan spesifik khusus, itu yang harus kita pikirkan. Oke, project kita bisa jadikan sebagai modal awal untuk bisa membangun sebuah usaha. It's okay gitu ya, nggak ada masalah. Tetapi akan menjadi masalah ketika kita tidak mempunyai produk yang benar-benar qualified, produk yang benar-benar inovasinya tinggi. Karena ketika kita bermain dengan project, apa namanya, tantangan kita cukup besar. Kemudian apa namanya, kompetitor kita juga cukup banyak. Karena yang kita kerjakan adalah dinamis, sangat-sangat umum, tidak mempunyai inovasi yang lebih. Biasanya kalau kita bermain project itu kita hanya mengandalkan dengan model jasa aja, jasa kita gitu ya. Misalkan kalau di sana jasanya dicas per jam. Kalau pakai saya, udahlah Pak, nggak usah bayar kami lah untuk perawatan misalkan, untuk pendampingan kita tidak mau men-charge. Kita sudah include-kan dalam satu harga produk, misalkan seperti itu. Nah, perkembangan model seperti itu kita akan stuck gitu ya, kita akan berhenti di titik yang paling tinggi ya sudah, kita tidak bisa ekspansi kemanapun. Itu yang menjadi problem utama kalau kita bekerja dalam model project. Gitu. Tapi kalau kita bekerja dengan ada produk yang inovatif, itu akan bisa membuat kita ekspansi ke banyak titik, ke banyak wilayah ini. Itu lebih mudah. Nah, maka dalam organisasi ini mungkin teman-teman sudah banyak mendengar ya. Kalau yang paling atas adalah CEO gitu ya. Ini adalah yang atau direktur utamanya itu yang mempunyai. Kemudian di bawahnya adalah CTO. Nah, kalau di bawah CEO ini biasanya banyak ya, ada CPO, ada CFO, ada CMO, ada COO, officer gitu ya, financial, manajemen atau marketing ya, CTO ini adalah teknologi. Ini kita cari teman-teman yang memang di bidangnya gitu ya. Jangan sampai misalnya CFO, financial, kita masukkan orang teknik, wah kacau sudah keuangan. Kalau sudah bicara finansial, oke lah. Kalau orang teknik bisa lah manajemen industri. Teman-teman dari manajemen industri itu bisa ya, atau di sini ada teman-teman dari TI. Kalau TI-nya UPN itu rata-rata manajemen industri juga, itu bisa. Kalau memang lebih konkret ya kita cari orang-orang atau teman-teman dari manajemen atau orang akuntansi ya, financial official. Tapi kalau CTO oke lah dari teknik gitu ya, bisa dari informatikanya, bisa dari teknik industrinya, bisa dari teknik sipil dan lain sebagainya, orang-orang yang kepepahannya di bidang teknik gitu ya. Nah, CMO juga gitu, jangan sampai orang-orang marketing misalkan kita kasihkan ke teman-teman teknik gitu ya, wah ribet sekali, orang teknik bicaranya produk mulu, tidak ada obrolan mengenai marketing gitu ya, tidak bisa menjual. Nah, kasarnya seperti itu. Ini kendala yang dialami juga teman-teman mahasiswa dari informatika, sains data maupun sistem informasi, karena dia tidak kolaborasi dengan mahasiswa yang lain, maka mereka kesulitan ketika ada produk, saya jual kemana Pak gitu kan. Artinya teknologi-teknologi yang telah kita miliki itu ya sudah menjadi basis data aja, menjadi gudang gitu ya. Nah, dari masing-masing itu memiliki manajemen sendiri, di bawahnya memiliki staff. Ini yang sehatnya memang seperti ini. Tapi kalau kita di awal ya kita melirik yang sisi kiri saja, ada CEO, CTO dan staff. Nah, yang ngurusi finansial sama marketing siapa Pak? Ya sudah CEO sama CTO ini yang ngurusin gitu kan. Nah, jadi cukup 3 orang kasarannya gitu. Nah, tinggal dibagi aja tuh nanti teman-teman bagaimana cara kerjanya, cara pembagiannya ya. Nah, jangan lupa di atas kalian carilah penasehat atau POD untuk bisa memberikan masukan-masukan secara ringkas, secara akurat terkait dengan perkembangan teman-teman. Wah nggak punya Pak, gimana caranya? Ya sudah gabung ke dalam komunitas. Komunitas banyak sekali di luar, sangat terbuka bagi teman-teman yang ingin mengembangkan beberapa usahanya. Waduh Pak, keluar bikin makan waktu, oke, di dalam kampus kita sudah punya inkubator bisnis di sana, silakan datang ke sana atau ke tempat saya gitu ya, di UPT PKK ya, pengembangan karir dan kewirausahaan. Itu juga bisa, silakan datang, kita ngobrol, kita discuss masalah usahanya, perkembangannya, bagaimana ke depannya, itu bisa. Jadi kita harus banyak-banyak belajar gitu ya. Tidak lantas kita sudah pede dengan produk kita yang inovasinya tinggi, kemudian kita tes pasar nggak laku gitu ya. Nah, kemudian kalau nggak laku selesai. Jangan. Kita harus cari riset. Riset itu perlu. Makanya di sini kemarin yang terakhir
PMB ini kita libatkan dosen pembimbing tetap, karena memang produk-produk teman-teman itu butuh riset juga, tidak hanya riset produknya, riset pasarnya gitu ya, riset desainnya, riset kemasannya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita di UPN akan mencoba untuk bisa memberikan support ke teman-teman mahasiswa untuk bisa berwirausaha mandiri ya, berbasis mahasiswa tadi. Oke. Jadi ini memang selainnya seperti ini ya teman-teman ya, tapi kita tidak lantas menjadi sebuah startup yang sangat apa namanya, sangat tinggi atau sangat banyak timnya gitu ya, jangan sampai seperti itu. Nanti susah ngatur orangnya nanti ya. Sehingga adalah learn startup modelnya itu seperti apa gitu ya. Jadi ada beberapa proses, kita nggak bisa dalam satu kali proses menghasilkan apa namanya produk, kemudian kita yakin bahwasanya produk kita akan diterima pasar, nonsen itu nggak ada model seperti itu. Pasti kita akan berulang itu nanti. Ya, kalau itu misalkan ide ya atau ide yang mau kita kembangkan apa nih gitu ya, yang mau kembangkan kita apa, maka ide itu yang harus kita gagas secara mendasar hingga secara apa namanya kompleks gitu ya, sehingga masalah apa yang ingin Anda pecahkan melalui startup Anda gitu kan. Jadi seperti yang saya katakan di awal, kita harus sering-sering mencari masalah. Kalau nggak ada masalah, jangan harap bisa menjadi startup. Sudah, itu titik. Jadi carilah masalah sebanyak-banyaknya, di situ Anda akan bisa memilih dari masalah mana yang bisa kita selesaikan dengan startup kita. Gitu ya. Makanya pernah dengar Kodak ya? Ya, Kodak itu kan zaman dahulu kala itu cukup besar ya, dan dia tidak bisa berkembang karena dia sudah stuck di apa namanya produk itu. Dia tidak mau berkembang, tidak mau mencari masalah. Sekarang masalah kamera sudah sangat banyak teknologinya gitu ya. Salah satunya seperti itu. Nah, dari ide ini kita bisa membentuk sebuah platform. Nah, sebuah platform tadi saya sempat mendengarkan teman-teman mahasiswa menjawab bahwa startup ini berbasis online gitu ya, atau ada webnya atau ada sejenisnya gitu ya. Itu sebenarnya oke lah, itu hanya tools ya teman-teman, itu hanya sebuah tools atau sebuah alat. Jadi apa namanya, platform ini adalah alat untuk membantu kita supaya kita bisa berjalan dengan cepat gitu ya, dengan cepat, dan ide kita tidak ditangkap oleh orang lain untuk apa namanya dijalankan lebih dulu itu. Sehingga kita harus build itu ide kita ke dalam bentuk platform apapun itu jenisnya terserah, sehingga nanti kita bisa apa namanya mengembangkan usaha kita lebih mudah gitu ya. Orang-orang mantep sekarang ketika tidak membawa produk, yang ditunjukkan adalah platformnya. Ini loh Pak, platform kita sudah punya nih gitu kan. Ini model produknya, ini dicontohkan dia di smartphone-nya gitu ya. Dia contohkan smartphone-nya seperti ini gitu kan. Nah, kita bisa join di sini, kita bisa beli di sini dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian kita kembangkan. Kalau kita sudah punya platform, kita kembangkan produk kita untuk bisa kita pasarkan ke dalam platform yang telah kita punya tadi. Yang terakhir adalah data measure. Jadi kumpulkan informasi terkait produk kita berdasarkan review konsumen yang secara detail. Konsumen di sini itu siapa? Konsumen di sini bukan keluarga, gitu ya, bukan teman. Ingat, kasarannya kalau kita jualan ya, kalau dulu kewirausahaan zaman-zaman dulu itu saya masih ingat banyak sekali mahasiswa yang berjalan dari satu titik ke titik yang lain untuk mendagangkan gitu ya jualannya. Ada tahu isi, ada OT-OT dan lain sebagainya. Kita tanya, ini bikin sendiri Mbak? Oh enggak Pak, ini kita beli di luar terus kita jual di dalam kampus gitu ya. Ini untuk tugas kami kewirausahaan. Ya kan? Sehingga yang beli kan, oh iya rek, iki mahasiswaku dewe tak beline dewe gitu ya. Oh iya rek, iki koncoku dewe tak beline wis produknya biar laku. Nah, itu tidak akan bisa menjadi masuk data measure. Karena apa? Karena di situ masih ada rasa apa namanya, rasa iba,
yang muncul dari pembeli atau konsumen. Kita harus mendapatkan data measure ini secara valid. Siapa ya orang yang tidak kita kenal, tuh kan? Itu adalah review konsumen yang paling apa namanya, yang paling jitu itu, yang bisa membuat diri kita menjadi berkembang. Ketika mendapat review yang jelek, jangan down. Di situ adalah titik bangkit kita. Oh ternyata di sini titik lemah saya dan tim. Oke, saya akan beat lagi. Saya akan bangun lagi, saya akan perbaiki lagi. Nah, sehingga perbaikan-perbaikan itu memang perlu dilakukan, evaluasi itu perlu kita lakukan. Tidak bisa kita menjadikan sebuah produk satu kali buat jadi laku di pasar, tidak mungkin gitu ya. Nah, di sini ada quote yang mengatakan luncurkan produk ke pasar meski kelengkapan produk masih 60%. Gitu ya. Ini artinya apa? Mengenalkan. Kalau orang sudah kenal produk, mereka akan cari. Biasanya seperti itu. Kalau orang sudah kenal, kalau produk kita sudah kenal pasar, itu yang akan dicari nanti. Nah, maka ketika ada feedback dari review konsumen tadi, nah di situ nanti kita harus verifikasi dan perbaiki respon pasar itu secepatnya ya. Nah, sehingga kurang lebih organisasi di dalam startup ini ya seperti ini aja. Kalau di sini ada 5 gitu, ada CEO, CTO, CMO dan CFO. Ada 5, ya cukup 3 orang lah. 3 orang. Yang CFO ini sendiri kan financial officer gitu ya, yang berkaitan dengan uang, yang berkaitan dengan kas. Itu ya bisa disebutkan karena biasanya memang yang paling urgensi itu adalah yang berkaitan dengan CFO. Oke ya, seperti itu. Nah, maka dari organisasi tadi kita akan berbicara masalah operasional di lapangan dengan marketing. Hubungannya apa nih gitu ya? Nah, hubungannya apa? If you know why, you can formulate how and execute what. Jadi kalau kita bisa mengatakan operasional dan marketing itu bisa berkolaborasi dengan bagus, ya produk kita akan laku lah. Seperti itu ya. Contohnya seperti ini, ada perfect analogi, kita bicara masalah makanan gitu ya. Karena kalau saya review hasil dari ajuan-ajuan kemarin itu banyak sekali usulan terkait makanan. Untuk kecil ya. Ada 3 divisi, ada tiga item ya. Yang pertama operational division, menciptakan variasi makanan lezat. Kemudian ada marketing division, dia bagian memasarkannya. Targetnya apa? Targetnya adalah happy customer. Kita menargetkan supaya customer kita itu senang ketika memakai atau memakan produk kita gitu ya. Nah, ada 3 indikator yang bisa kita simpulkan nanti. Kita simpulkan di dalam sebuah analogi pemasaran kita gitu ya. Jadi yang pertama, ada makanan tidak enak tapi marketing kita kompeten. Nah, berarti transaksi tidak maksimal, maka customer-nya unhappy, ya kan? Marketingnya juga unhappy karena transaksinya tidak maksimal, gitu ya. Maka makanannya harus enak nih, gitu. Orang-orang bagian chef-nya itu harus yang berkualitas. Kemudian ada kondisi kedua, makanannya enak nih, tapi marketingnya tidak kompeten, ya. Pencapaian transaksinya buruk, unhappy operational division, ya. Jadi divisi operasionalnya juga menjadi tidak mencapai target. Nah, kondisi yang paling bahaya ini nih, makanannya tidak enak, marketingnya tidak kompeten, ya sudah mission fail. Ya. Jadi misinya fail, jadi dianggap gagal. Ini adalah ada konflik di dalamnya, kita harus selesaikan. Maka target kita sebagai seorang startup itu apa? Ya ini, ketika kita sudah menemukan the venture capitalize ya. Jadi kalau kita sudah menemukan orang yang mau mendanai kita, ya, kita harus siap gitu. Ya, kita harus siap. Ada investor yang mau masuk, kita harus siapkan itu semua, mulai produk, SDM, target, ya, kemudian SDM ini termasuk tim ya, timnya harus seperti apa ya. Nah, produk kita bagaimana dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada yang bisa bantu jawab nggak di sini? Ketika seorang venture ya atau seorang yang mau menghibahkan dana mereka ke usaha kita, mereka yang dilihat apa nih?
yang mereka lihat apa nih di sini? Ada bisa bantu jawab nggak? Jadi yang pertama ada produk, kemudian ada target marketnya ya, kemudian ada opportunity-nya, ada plan-nya, ada passion entrepreneur, kemudian ada timnya kita, ada knowledge dan bisnis model. Di manakah 3 faktor utama yang pertama kali dilihat oleh investor saat kita presentasi produk kepada para investor tersebut? Challenge ya, ini challenge-nya dapat apa ya kira-kira ya enaknya ya? Ada yang mau request nggak? Oh gini aja deh, boleh nggak ya saya challenge-nya ini bebas tugas untuk minggu depan nih gitu. Izin Pak Sugi. Kelasnya gimana? Pak Sugi. Moderator Pak Latif gimana? Pak Sugi itu ada yang sudah mulai jawab di chat, mungkin bisa dibaca Pak Sugi. Oh iya, ini tadi ada yang ini ya. Bentar, yang paling cepat mana ya ini? 10.43 nih, ada Fitri Kusnayanti, ada enggak? Halo, Fitri? Ya, saya. Maaf nggak bisa on cam jaringan. Iya, ya, ada ya. Ini dia opportunity nih teman-teman, opportunity. Hafiz Abiyu Firdaus, ada? Hafiz Abiyu Firdaus, ada enggak? Siap, ada Pak. Tapi mohon maaf tidak bisa on ada ya. Ini jawabannya ada 3 nih, opportunity, business model, dan plan. Oke, ada 3. Nanti ini saya bacakan dulu aja. Nanti yang paling benar siapa gitu ya. Ada lagi Yuliana. Iya Bapak. Ada ya. Nah, ini jawabnya cuma 1 nih, yang kita minta 3 toh, business model. Ada M. Khairul Latnan. Ada nggak? Siapa hadir Pak? Oh hadir, ada 2 toh, kurang 1 nih, ada plan sama tim. Oke. Yang 3 siapa ini ya? Oh ini Isaac in Surabaya. Ada? Iya Pak, saya Rifki. Ada Pak, hadir. Oke, hadir ya. Opportunity, tim, bisnis model. Yang 3 lagi ini sama nih, Yasid sama nih. Ica Sinaga juga, Din nggak beda nih. Ica Sinaga ada nggak? Ada Pak. Oke, opportunity plan tim ya. Mulai banyak nih. Oke, antusiasnya cukup tinggi. Saya apresiasi deh teman-teman deh. Yang di selain chat tadi, saya lihat ada yang angkat tangan dulu sih. Siapa tadi ya? Cewek tadi. Apa Tara mau jawab apa? Ya, nggak ada nih. Oke, sudah ya, cukup ya. Jadi, oh ya, Berwi ya tadi ya. Apa Berwi? Ini disuruh jelasin gitu, Pak? Enggak, pilih aja, nggak usah dijelasin. Saya yang jelasin nanti. Oh, pilihannya udah di kolom chat. Oh, sudah tadi ya, oke. Ya. Oke, jadi inilah jawabannya ya. Jadi ada passion entrepreneur, ada tim sama plan. Oke, jadi ada berapa ya tadi ya? Nanti coba Pak Latif deh, tolong dibantu ya. Moderator atau panitia atau timnya atau siapa deh yang bisa bantu untuk sebelum saya bentar, saya bantu. Ini kan terakhir, oke lah, terakhir 10.45 ya. 10.45. Di atas itu tidak dihitung ya. Ya, oke. Jadi passion entrepreneur di sini teman-teman investor itu akan melihat passion kita itu bagaimana. Jadi passion ini terkait misalkan karakteristik dari masing-masing timnya kita. Oh, oke, di sini ada orang finansialnya nih, dan aku berarti aman nih kalau saya sharing money ke mereka nih gitu kan. Oh, timnya ini kurang bagus nih, dia nggak ada CFO-nya nih, bisa hilang danaku nanti ya, itu ya. Nah, dari passion entrepreneur ini mereka bisa yakin bahwa timnya nanti akan sehat, timnya ini akan bagus. Di sisi lain dia melihat produk, tapi produk kan biasanya memang ya paling umum mereka berambisi yang paling bagus dan paling menarik, gitu ya. Kalau kita paparan pasti yang paling bagus gitu ya. Nah, dari tim itu nanti akan muncul sebuah plan kita itu akan dilihat.
perkembangan produk kita ke depan itu bagaimana. Dana mereka misalkan dia mau invest 10 juta. Nah, saya invest deh 10 juta dirimu. Bisa nggak balik modal aku dalam 1 bulan? Bagaimana caranya supaya 10 juta ini balik saya di bulan depan, gitu ya? Plan kamu bagaimana nih? Gitu ya. Nah, jadi ini adalah yang didapatkan bahwasanya hampir semua venture capital ya di Silicon Valley memfokuskan 3 faktor. Ini saat menyimak materi presentasi para startup entrepreneur. Jadi mudahnya seperti itu. Makanya kenapa ketika di awal perkuliahan atau ketika ada event-event terkait startup, terkait kewirausahaan, itu pasti ada panduan yang menuliskan bahwa timnya itu bukan diwajibkan tapi disarankan untuk memiliki bidang yang berbeda. Itu harapannya emang itu ke sana. Yang pengembangan produk ada sendiri, yang memasarkan ada sendiri, gitu ya. Yang bagian finansial juga ada sendiri. Nah, jadi modelnya seperti itulah. Oke. Selanjutnya ya inilah sekilas ya. Jadi kalau tadi Pak Latif mengatakan bahwa borong yuk ya. Memang kalau teman-teman lihat ya, atau saya coba cek deh. Memang ada kejadian yang kurang enak asalnya gitu. Kelihatan ya? Ya, ini gubuk saya dulu yang sebelah kanan ini ya. Gubuk saya dulu, memang nggak lama waktu itu saya namakan memang borong yuk ini, borongyuk.com. Nggak lama, hanya berapa bulan ya? 4-5 bulan lah. Itu trafficnya memang cukup pesat waktu itu. Dan iklan itu sudah mulai menawarkan masuk ke dalam website marketplace saya gitu ya. Marketplace saya saat itu memang sudah umum sih, sudah umum check out, chart gitu ya. Cuman saya tambahkan di situ ketika kita mau menanyakan spesifikasi produk tersebut, itu bisa langsung masuk ke WhatsApp-nya yang jual. Jadi saya hanya sebagai penyedia, sebagai penyedia platform, sama seperti yang disampaikan Pak Arista tadi. Penyedia platform, saya tawarkan ke semua orang dari berbagai jenis produk, kemudian bisa input di sana, bisa jualan di sana secara free. Saya tawarkan ada 2, mau yang jual produk, itu yang diklik bisa masuk ke WhatsApp atau ke GoFood waktu itu, sama hanya iklan baris gitu ya, iklan baris kayak OLX itu iklan baris. Seketika itu sangat pesat traffic domainnya di situ. Kemudian ya ini teman-teman harus paham masalah legalitas yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hak cipta atau HKI gitu ya. Itu memang benar-benar harus diamankan. Memang waktu itu pemikiran saya sederhana. Saya ingin bikin website deh, gitu aja sih. Sangat sederhana. Dan saya tidak berpikir sedemikian rupa trafficnya naik cukup cepat. Dan ternyata langsung disomasi saya disomasi, dikirimi surat bahwa nama tersebut itu sudah ada yang punya. Kelihatan nggak teman-teman di sini? Lihat ya. Ada borong yuk ini ya. Terus ini ada TM. TM ini bukan nama. TM ini adalah indikasi bahwa nama ini sudah didaftarkan ke Ditjen HKI. Ke Ditjen HKI ini teman-teman. Sehingga siapapun yang ingin memakai nama ini tanpa seizin dari pemilik, kita akan kena nantinya. Kita akan kena justice-nya itu ya. Jadi hati-hati sekali ya. Memang di sini adalah kesalahan pribadi dari diri saya sendiri, bahwasanya saya tidak mengamankan dulu nih nama gitu kan. Memang pada saat itu saya cari di Ditjen HKI ya. Kalau teman-teman mau mencari di sini nih,
DJKI kalau nggak salah ya. Nah, merek di sini teman-teman harus cari aja di sini nih. Nah, tinggal ketik aja mau merek atau paten, cipta dan lain sebagainya, ya kan? Nah, jadi kalau teman-teman sudah merasa namanya harus diamankan dulu, segera amankan gitu ya, segera amankan di sana. Nah, ini suka duka gitu ya, sudah tinggi, udah ada income, nggak ngapa-ngapain, yang rupiah udah masuk, kena somasi ya sudah, mau nggak mau saya nonaktifkan gitu ya. Awalnya si mereka mengatakan udah Pak gini aja, udah saya beli aja deh gitu kan, saya beli aja domain dengan isinya gitu. Saya pikir ini masalah teknologi, ini masalah izin aja, ini kan hanya nama ya sudah, domainnya saya nonaktifkan, saya komitmen tidak memakai nama itu lagi, sudah cukup gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mengamankan usahanya, ya itu harus benar-benar dilakukan. Nah, sekarang saya mencoba bergerak di bidang kioski gitu ya. Kalau bahasa Jawanya apa ini ya, anjungan gitu ya. Ini sangat umum sih, sangat umum di di luar gitu ya. Tapi di sini letak dari kita butuh orang-orang yang beda dengan keilmuan saya. Keilmuan saya di bidang teknologi gitu ya, atau di teknologi komputer. Saya tidak mempunyai bidang untuk bisa membuat sedemikian rupa ini. Saya nggak mempunyai bidang itu. Desainnya kita nggak punya nih. Maka saya harus bekerja sama dengan orang yang memiliki bengkel untuk membuat seperti ini, orang yang memiliki passion untuk bisa mendesain seperti ini gitu ya. Saya hanya support model-model keinginan saya. Saya inginnya, oh ini nanti saya bikin seperti ini gitu kan. Kemudian di sini mungkin yang baru ini ya, yang paling kiri ini ada kotak hitam kecil di tengah. Ini adalah inovasi saya gitu ya, secara teknologi gitu ya. Secara teknologi itu bisa saya masukkan di sini. Tapi di lainnya saya kontribusi saya hanya memberikan analisis kebutuhan pasar gitu aja. Yang menggarap itu siapa? Yang menggarap ya partner bisnis saya. Jadi ada sendiri yang ngurusi ini, ada sendiri. Saya nanti tinggal bro, aku pesen ini bro gitu kan. 1 minggu jadi ya gitu, misalkan seperti itu. Atau ini ada yang pesen nih gitu kan, untuk ini gitu. Nah, ini yang saya maksudkan kenapa kita harus memiliki passion dalam tim itu yang berbeda, itu teman-teman. Saat ini kalau kemarin di PNB saya baca sih manajemen semua gitu ya, agribis semua, teknik semua, itu yang menjadi masalah ketika teman-teman mampu mengembangkan produk tersebut. Jadi harus diantisipasi mulai dari sekarang. Yang berikutnya ini nih, saya jualan coklat gitu ya, bakul coklat wis nggak apa-apa dikatakan bakul wis nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nah, ini platformnya saya belum ada, ini memang platformnya saya belum bikin nih. Tapi target sosial saya adalah saya ingin mencoklatkan Indonesia, kasarnya gitu ya. Saya jujur prihatin dengan petani-petani kakao kita, kakao kita sangat kaya sekali, kakao kita cukup meluber, bahkan kakao kita dibeli oleh asing tanpa merek, tanpa apapun, mereka kemas, mereka jual kembali, yang beli orang Indonesia, ya kan, dibawa kembali ke Indonesia dengan mengklaim ini loh coklat dari Singapura, coklat dari Malaysia, dari Vietnam. Itu yang menjadi keluhan teman-teman petani kakao di Indonesia. Nah, dampak sosial yang saya ingin ciptakan adalah kalau kopi sudah banyak sekali di Indonesia, kalau coklat sangat minim. Kenapa? Kalau kita ngomongin coklat itu mahal, bener nggak teman-teman? Coklat itu mahal, kopi ke warkop aja bisa nih ya. Ini saya mulai bahwasanya beli coklat ke warkop aja gitu, ya kan? Nah ini tengah nih Mbak Cindy namanya, Mbak Cindy. Dia oke Mas, aku mau nih gitu kan.
Aku mau. Awalnya dia jualan, belakangnya ini jasuke. Awalnya dia jualan jasuke. Saya respect bahwasanya meskipun dia sudah punya usaha, tapi dia tetap mau mengembangkan jenis usaha lainnya itu. Ya. Nah ini beberapa kegiatan. Kalau tadi Pak Latif mengatakan dosen sibuk gitu ya, enggak sibuk saya itu. Saya hanya ingin mengekspansikan teman-teman petani kakao gitu ya teman-teman. Nah, maka ada klaim yang bisa mengatakan price is what you pay, value is what you get gitu ya. Ini bahasa Jawane kan ono rego ono rupo ya gitu ya. Ono rego ono rupo ya. Ya itu memang itu adalah hukum rimbanya jual beli, Tapi paling enggak kalau saya mengatakan harga coklat dengan komposisi 3,5 ini sangat-sangat murah gitu ya. Tapi yang didapatkan oleh para customer ini sangat-sangat mereka bisa mendeskripsikan bahwa oh ya benar ini coklat bukan gula gitu ya. Kasarannya seperti itu. Oke, seperti itu. Maka ada quote yang mengatakan hasil terburuk dari sebuah startup bukanlah kegagalan tetapi mediocre. Ya kan, itu harap dipahami betul teman-teman yang memang ingin berwirausaha gitu ya, harus berani memulai. Maka kegagalan membuat diri kita move on dan berpindah ke proyek lainnya, sedangkan mediocre menjebak kita dan menahan kita dari mencapai potensi terbesar kita. Maka kita harus bergerak, kita harus memulai, kita harus jangan takut untuk memulai. Kalau ada yang ditanyakan, tanya yang memang orang-orang itu di sekitar teman-teman itu tahu mengenai apa yang dikeluhkan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kurang lebihnya kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, kita kasih reaction tepuk tangan dulu untuk narasumber hebat kita gitu ya. Saya mau oke. Spotlight. Nah, oke. Baik, para peserta, kita sudah mendengarkan kedua narasumber kita untuk menyajikan materi tentang technopreneurship, mulai dari bagaimana ide technopreneurship itu sendiri, hingga ke bagaimana setelah punya ide itu dijalankan gitu ya. Nah, jadi memang source ide itu sekarang melimpah, begitu Pak Sugi ya, Pak Aris ya. Source ide itu melimpah sekarang, hampir cari ide itu hampir mudah gitu, hampir mudah. Nah, tapi problemnya adalah ketika sudah punya ide, kita tidak tahu harus dimulai dari mana begitu ya. Oke. Saya akan sedikit mereview dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Aris dan Pak Sugito tadi, kemudian akan dilanjut dengan sesi tanya jawab oleh peserta, begitu ya. Baik, Pak Aris tadi sempat menyampaikan bahwasanya mahasiswa itu punya waktu luang yang banyak. Mohon izin, sebentar, 1 menit. Ya, kita bergabung kembali. Pak Aris tadi sudah memberikan ilmu kepada kita, bahwasanya memberikan pandangan kepada kita bahwasanya mahasiswa itu punya waktu luang yang banyak gitu. Jadi potensial untuk menjadi pengembang usaha di bidang apapun lah ya. Mungkin saat ini temanya atau topiknya adalah technopreneurship, maka ada ranah ke sana, mahasiswa punya potensi itu karena skala waktu dan tenaga mungkin yang banyak gitu ya. Kemudian ide, semangat untuk mewujudkan dan momentum ini betul sekali gitu ya teman-teman, bahwasanya
dan sangat relate dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sugi, bahwasanya ide kemudian antusias tim begitu ya, itu menjadi entry point di mana startup kalian atau startup kita nantinya itu bisa sustain lebih lama. Dan memang kita ketahui bahwasanya untuk menjadi startup yang besar itu butuh waktu ya. Sekalipun usaha sini sana ditolak dan lain sebagainya begitu, tapi semuanya tunggu momentum gitu ya. Bukan berarti menunggu waktu itu kita tidak ngapa-ngapain, tapi kita ngapa-ngapain dan tunggu momentum. Kemudian Pak Aris juga sampaikan tuh, kamu bisa apa? Fokus di situ gitu ya. Nah, fokus di situ artinya tidak selalu bisnis startup itu dimulai dari orang-orang IT, no gitu ya. Kalau kita pernah dengar apa sih yang pernah saya dengar itu yang punya malah Visip tuh, Gojek Sari atau apa ya itu ya, OJC kalau tidak salah Pak Sugi ya. Nah, OJC itu kalau tidak salah CEO-nya malah idenya itu keluar dari anak-anak Visip gitu, anak-anak komunikasi yang notabene malah dengan akhirnya bekerja sama dengan keilmuan IT untuk kalau gitu. Jadi saya masih ingat itu yang menjadi CEO adalah mahasiswa komunikasi saat itu ya. Kalau tidak salah, saya nanti coba diingatkan Mas Sugi, kalau tidak salah itu sampai fundingnya sampai Telkom kalau tidak salah ya. Artinya Telkom melirik itu gitu untuk menjadi sebuah startup digital. Oke, itu dari Pak Aris ya, mahasiswa punya waktu banyak gitu ya, ide, semangat mewujudkan dan tunggu momentumnya gitu ya. Kemudian kamu bisa apa, kalian bisa apa, fokus di situ, kemudian cari partnernya. Nah, cari partner ini sangat relate sekali dengan yang disampaikan Pak Sugi. Tim itu yang multi keilmuan gitu ya. Tim itu yang multi keilmuan. Jadi dengan demikian kekayaan akan mendiskusikan sebuah produk itu lebih variatif. Ini penting ya. Startup itu tidak lepas dari funding gitu ya, tidak lepas dari funding. Bahkan sampai sekarang kalau ditanya Gojek untung enggak, belum untung gitu ya. Bukalapak untung enggak, belum untung gitu ya. Jadi tidak lepas dari funding startup itu ya. Passion, entrepreneur, tim dan plan ini adalah 3 kunci utama di mana kita harus mengemasnya gitu ya, mengemasnya ketika berhadapan dengan investor. Nah, dan yang terakhir pelajaran yang paling berharga dari Pak Sugi adalah pengakuan kepemilikan. Jangan sampai apa yang sudah kita upayakan ternyata diakuisisi oleh pihak lain, begitu ya. Oke, untuk mereview saja, untuk merefresh yang sudah-sudah itu tadi ada beberapa poin yang saya sampaikan. Saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu untuk kemudian bisa kita diskusikan bersama dan langsung dijawab oleh para narasumber. Oke, Berli bisa on Berli? Saya juga sambil kelas. Nggak masalah. Oke, silakan diperkenalkan namanya, prodinya apa, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa, gitu ya? Ya. Silakan. Saya Berliana, semester 5 Prodi Manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Saya ingin bertanya ke both of the speaker, Pak Sugi dan Pak Aris, mengenai kita nih FVR, kan startup itu soal kan banyak rawa ide ya, semuanya bisa berimajinasi, memiliki ide, cuman semuanya soal siapa yang paling cepat merealisasikan. But what if kita ini we jump into red ocean market, kita masuk ke red ocean, yang mana emang udah dapat market validasi, banyak yang butuh, cuman competitor is bigger. Maksudnya kayak kompetitor kita itu lebih dari kita. They already got big fund,
Jadi mereka bisa burn money, bakar uang to partner acquisition, customer acquisition, and to a lot of things. Sedangkan kita, even though kita punya unique value proposition, kita punya tahu diferensiasi produk kita, tapi kita mungkin kalah di fundingnya ya. Jadi untuk expand the market, it's gonna be hard. Mungkin ada tips atau ya untuk permasalahan ini menghadapi kompetitor yang udah besar dan kita berada di red ocean market. Terima kasih. Baik, begitu kurang lebih pertanyaannya Pak Suki dan Pak Aris. Monggo untuk bisa dijawab terlebih dahulu oleh Pak Aris mungkin ya. Jadi bagaimana kita menyikapi perlawanan kita gitu ya, cara kita untuk mungkin kalau mengalahkan enggak lah ya, tapi untuk mengimbangi kompetitor kita gitu, yang lebih dulu dan lebih besar daripada kita. Monggo Pak Aris. Ya, terima kasih Pak Latif. Ya, saya ingin menjawab untuk terkait dengan yang tadi ya. Jadi pemikiran itu pasti ada gitu ya. Kita ingin membuka usaha, memulai usaha pasti sudah ada yang besar gitu ya. Kita takut gitu ya dari segi modal, dari segi SDM dan sebagainya macam gitu ya. Karena kita masih mau mulai gitu ya. Jadi yang pertama kita sebelum mulai gitu ya, itu adalah kita harus mencari keunikan kita gitu ya. Jadi semua sudah ada seperti yang saya sampaikan, e-commerce banyak gitu ya, pasti punya uniknya masing-masing gitu ya, punya spesifikasi atau dari segi khususnya ya, kekhususan masing-masing gitu ya. Misalnya kalau Shopee itu paling lengkap barangnya di mana misalnya saja gitu ya, misalnya kalau Tokopedia kalau kita mencari apa itu lebih baik di Tokopedia atau di Shopee gitu ya, lebih lengkap di mana itu kita harus bisa mencari keunikan kita gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya keunikan, kita sudah punya kekhususan dari bisnis kita gitu ya, ya nggak usah takut karena kita beda gitu ya. Kita beda nggak sama gitu ya. Jadi kita jalan aja gitu ya dari segi, dan kita mulai dulu gitu, dari langkah selanjutnya adalah kita mulai, karena kalau kita sudah menemukan spesial dari kita gitu ya, spesial bisnis, spesial dari bisnis kita gitu, spesial dari aplikasi kita gitu ya, kita jalan gitu, kita mulai jangan sampai terlambat. Nanti kalau terlambat ya kita ditiru lagi, ada yang duluan gitu ya. Jadi kita mulai, kemudian selanjutnya adalah ya paling tidak kita lempar ke masyarakat gitu ya. Bagaimana dari segi penerimaan di masyarakat, bisa diterima atau masih ada kekurangan dan sebagainya, kita cepat perbaiki gitu ya. Jangan sampai sekali lagi kita ke duluan yang lain gitu ya. Jadi ini bukan soal modal, bukan soal itu, tapi spesial dari kita itu apa gitu ya. Uniknya dari kita itu apa gitu. Jadi harapan saya gitu ya, jangan plek-plek lah kalau buat bisnis gitu ya. Pasti harus ada tujuan yang spesifik dari kita atau ada yang keunikan, kekhususan dari bisnis aplikasi kita sih. Gitu Berli ya. Jadi itu yang harus kita cari dulu gitu ya. Sehingga kalau kita sudah punya itu jangan takut karena kita sudah beda gitu ya. Jadi bukan sama lagi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Arif. Ya, Pak Latif masih mute itu Pak Latif. Oke, terima kasih Pak Aris jawabannya. Nanti Berli silakan untuk memberikan feedback-nya, tapi setelah Pak Suki jawab pertanyaan dari Berli. Silakan Pak Suki. Oke, terima kasih Berli. Sudah pertanyaannya sudah maju ke depan ya, jauh. Tapi memang itulah kondisi kita gitu ya. Jangankan kita startup, teman-teman UMKM pun itu juga sama nasibnya. Yang pada akhirnya produknya itu diberikan secara cuma-cuma tanpa brand, kasarannya seperti itu. Tapi itu adalah memang kesalahan dari kita sendiri. Khususnya misalkan teman-teman UMKM gitu ya, mereka enggan berkorporasi dengan perusahaan-perusahaan besar. Korporasi di sini itu kita tidak memberikan produk kita, bukan seperti itu. Korporasi itu adalah menggandeng, gitu ya, menggandeng. Nah, mereka bisa bakar uang, kita bakar apa? Kita bakar produk lah yang bisa menghasilkan menjadi rupiah. Makanya di situ kita penting nilainya target pasar. Target pasar kita harus jelas, pasar kita siapa. Bahkan sampai secara usia kita harus tentukan tuh, pasar kita itu di usia berapa sih mereka itu.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus sisihkan dana untuk marketing. Ya, untuk marketing itu nggak bisa kita hindari. Marketing itu harus berjalan terus meskipun produk kita itu masih dalam riset gitu ya. Tapi marketing harus jalan. Nah, bagaimana cara perjalanan itu? Ya, marketing harus melihat kompetitor, jelas. Marketing harus melihat kompetitor. Ketika ada kompetitor yang besar, kita harus antisipasi. Bagaimana cara mengantisipasi? Kita harus mengantisipasi customer kita sendiri. Kita sudah punya pasar nih, itu yang harus kita amankan dulu. Kita jangan takut kita dicaplok, asalnya gitu. Kita dicaplok. Tapi kita sudah punya pasar. Pasar itu yang kita amankan, kita keep. Pasar itu kita keep dulu, kita beri edukasi, kita beri wawasan gitu ya. Kenapa sih beli produk kita gitu kan? Kenapa sih kita